Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi SMP IT Al Yasmin, khususnya kelas 9, berjumpa kembali dalam pembelajaran Bina Akhlak Muslim, materi Akidah Akhlak, berkenaan dengan tema alam gaib yang berhubungan dengan hari akhirat. Bagaimana ketahui bahwa dalam pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang beriman kepada hari akhirat. Sekarang adalah lanjutannya, yaitu bab 2 tentang bagaimana alam gaib yang berhubungan dengan hari akhirat. Selamat menyimak dan mengikuti dengan baik. Nah, sekalian, alam gaib yang berhubungan dengan hari akhirat itu pertama adalah alam barzah. Yang kedua adalah yaumul ba'ts. Yang ketiga yaumul masyar. Yang keempat adalah yaumul hisab. Yang kelima ada yaumil mizan. Kemudian yang keenam adalah yaumil akhir. Nah, ini semua adalah hari-hari yang berkenaan atau peristiwa yang berkenaan dengan akhirat. Anak-anak sekalian, kita akan bahas tentang alam barzah, yaitu alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Di dalam alam kubur ini, jika manusia telah meninggal dunia, akan diperlihatkan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Maka pertanda bahwa manusia tersebut kelak di akhir akan masuk surga. Akan tapi sebaliknya, jika manusia kubur itu ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, akan menandakan ia akan mengalami suatu peristiwa atau proses masuk pintu neraka. Nah, itu adalah gambaran yang dia berada di alam barzah, atau alam barzah juga dapat disebutkan kalau penderitaan itu adalah azab kubur. Ya, jika seseorang mengalami azab kubur, maka dia akan masuk neraka. Tapi apabila dia mendapatkan nikmah kubur, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini adalah alam barzah. Anakku sekalian, berikutnya adalah yaumul ba'ts, yaitu di mana suatu saat hari manusia dibangkitkan dari alam kubur. Pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya menjadi utuh kembali seperti sedia kala. Meskipun mereka meninggal berabad-abad lamanya, sudah menjadi debu, ya. Kemudian Allah bangkitkan di yaumul ba'ts ini mereka dengan seutuhnya seperti sedia kala. Nah, ini adalah peristiwa di dalam yaumul ba'ts. Anakku sekalian, setelah manusia dibangkitkan atau yaumul ba'ts, maka manusia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepada padang masyar, ya. Yang padang masyar ini luasnya tidak bisa dihitung, ya, dengan bilangan lebih luas daripada langit dan bumi. Karena disinilah orang-orang manusia yang sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman akhir zaman itu dikumpulkan. Untuk apa? Tentunya untuk
mendapatkan perhitungan atau pertimbangan dari amal perbuatan mereka selama hidup. Nah, di padang mahsyar ini nanti tubuh-tubuh mereka akan bicara atau melaporkan apa yang mereka lakukan. Ya, jadi mulut terkunci, jadi yang melakukan adalah anggota tubuh lainnya. Masih di dalam satu peristiwa di padang mahsyar, yaitu yaumul hisab, di mana perbuatan-perbuatan manusia akan ditimbang apakah perbuatannya baik atau buruk, dan mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Apabila amal baiknya lebih banyak, maka Allah akan memberikan catatan atau buku atau kitab pada tangan arah sebelah kanan. Namun apabila mereka itu lebih banyak amal buruknya, amal jahatnya, maka Allah akan memberikan catatan atau kitab pada arah sebelah kiri. Nah, ini adalah bentuk daripada balasan apa yang telah diperbuat oleh manusia. Berikutnya adalah yaumil mizan. Ini sebetulnya hampir sama dengan yaumil hisab, yaitu ditimbang atau diperhitungkan amal baik maupun amal buruk. Ini jadi hampir sama yaumil mizan dengan yaumil hisab, di mana semua anggota tubuh itu berbicara tentang apa yang diperbuat oleh yang memiliki anggota tubuh tersebut, seperti tangan, kaki, mata, telinga, itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, setelah melewati atau melampaui daripada hari yaumil hisab, yaumil mizan, alam barzah, setelah terlampaui semua, terlewati, maka manusia akan mendapatkan pembalasan terhadap apa yang mereka dapatkan. Mereka akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala setimpal dengan apa yang mereka perbuat di masa hidupnya di dunia. Yang baik akan segera masuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang banyak amal buruknya akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Inilah suatu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang kita lakukan, terhadap manusia perbuat, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anakku sekalian, dari semua ini merupakan rukun iman terhadap hari akhir, yaitu ketentuan-ketentuan Allah tentang hari akhir yang tidak bisa kita alami saat ini, tapi kelak nanti kita akan mengalaminya semua. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebaikan di hari akhir. Anak-anakku sekalian, tadi sudah kita bahas tentang peristiwa-peristiwa atau alam gaib yang akan kita alami kelak di kemudian hari, entah kapan kita tidak tahu. Nah, hari-hari tersebut akan dialami setelah terjadinya kiamat besar. Setelah kiamat besar, maka
nanti kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dalam satu tempat yang pertama padang mahsyar, kemudian disitulah kita akan ditimbang di mizan, ya. Nah, lalu hikmah apa yang kita akan ambil? Tentunya dengan pelajaran tadi kita semakin meningkat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita senantiasa berusaha diri menghindari dari perbuatan dosa atau maksiat. Yang ketiga, tentunya memperbanyak bekal berupa amalan-amalan baik, amalan-amalan soleh, ya, untuk menghadapi kematian. Nah, dalam menghadapi kematian ini, ya jangan sampai kita mati dalam keburukan, ya, tapi kita harus mati dalam kebaikan, yaitu husnul khotimah. Nah, ini yang kita harus senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dengan baik, juga mendapatkan timbangan dari Allah Subhanahu wa taala yang baik. Nah, yang keempat, tentunya kita juga senantiasa berbuat baik kepada sama manusia, terutama terhadap kedua orang tua. Bagi kalian yang masih memiliki kedua orang tua, sangat berbahagia. Karena apa? Karena kedua orang tua adalah pintu kita di dalam memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama adalah ibu kalian. Ya, hargai, hormati ya ibu kalian. Semoga itu menjadi pintu pembuka pintu surga buat kita semua. Sehingga kelak kita akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya berkat doa serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Anak-anakku sekalian, tentunya kita berharap dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa kita agar kita dimasukkan ke dalam pintu surga dan dijauhkan dari api neraka. Itulah doa-doa kita yang senantiasa kita bacakan pada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita dimasukkan ke surganya dan terhindar dari api neraka. Kiranya materi kita kali ini tentang akidah akhlak, yaitu tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhirat, cukup sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, sampai jumpa kembali di dalam pembelajaran yang akan datang.